Cerita berlanjut ketika Wang Lin akhirnya berpisah dengan Sheng Gonghu. Saat itu, Wang Lin melesat keluar dari medan asteroid dan menghilang di antara lautan bintang yang tak berujung. Sebelum berpisah, Sheng Gonghu telah memberitahunya bahwa alam surgawi petir akan dibuka kembali dalam waktu 20 tahun. Waktu yang tersisa tidaklah banyak. Jika ingin memperoleh keuntungan terbesar di sana, Wang Lin harus meningkatkan kultivasinya hingga mencapai tahap asendan sempurna. Beruntung, Sheng Gonghu juga meninggalkan sebuah peta bintang yang sangat rinci mengenai wilayah selatan sistem bintang All-Heaven. Dengan peta tersebut, Wang Lin tidak perlu khawatir tersesat selama perjalanannya. Tak lama kemudian, sebuah planet memasuki pandangannya. Dari kejauhan, planet itu tampak berwarna biru. Hamparan lautan menutupi sebagian besar permukaannya, sementara aura kehidupan yang melimpah menunjukkan bahwa banyak manusia fana tinggal di sana. Planet itu bernama planet Qingling. Alasan Wang Lin memilih tempat ini sangat sederhana. Planet Qingling mengingatkannya pada planet Suzaku, kampung halaman yang telah lama ia tinggalkan. Selain itu, Wang Lin juga memiliki tujuan lain. Ia ingin memperkuat beberapa mantranya, terutama mantra sungai dunia bawah. Untuk meningkatkan kekuatan mantra tersebut, ia membutuhkan sejumlah besar roh pendendam dan energi kebencian dunia fana. Pada saat yang sama, Wang Lin merasa bahwa sudah waktunya memiliki planet kultivasi miliknya sendiri di sistem bintang All-Heaven. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin melompat turun dari binatang petir. Binatang petir segera berubah menjadi kereta perang dan kembali memasuki tas penyimpanannya. Namun tepat ketika Wang Lin hendak memasuki planet Qingling, tas penyimpanannya tiba-tiba bergetar hebat. Aura niat pedang kuno yang sangat kuat memancar keluar. Sumbernya tidak lain adalah Shuli Guo. Setelah menyerap warisan pedang kuno, Shuli Guo menjadi jauh lebih arogan dibanding sebelumnya. Dengan suara penuh kesombongan, ia berteriak, "Linzi kecil, kau masih saja tidak membiarkan Tuan Mushu keluar. Biar ku beritahu, sekarang aku sudah menjadi ahli nomor 1. Shuli Guo terus membual tanpa henti, seolah-olah dirinya telah menjadi penguasa langit dan bumi. Namun bagi Wang Lin, semua itu hanyalah omong kosong. Bahkan sebelum Shuli Guo selesai berbicara, Wang Lin mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dalam sekejap, seluruh suara Shuli Guo langsung menghilang. Wang Lin hanya mengucapkan satu kata dengan tenang. Berisik. Seketika dunia kembali sunyi. Setelah menekan Shuli Guo, Wang Lin melesat menuju planet Qingling seperti sebuah meteor yang menembus langit. Namun saat tiba di atas planet tersebut, ekspresinya sedikit berubah. Karena tempat ini benar-benar terlalu mirip dengan planet Suzaku. Bukan hanya pemandangannya yang serupa, bahkan aura kehidupan, suasana, dan perasaan yang dipancarkan planet ini membuat Wang Lin seolah melihat bayangan kampung halamannya sendiri. Indra ilahinya segera menyebar ke seluruh planet. Dalam sekejap, seluruh planet Qingling berada dalam pengawasannya. Ia menemukan cukup banyak kultivator di sana, tetapi kekuatan mereka sangat lemah. Kultivator terkuat hanya berada di tahap Nascent Soul. Bahkan tidak ada satupun kultivator tahap Soul Formation. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin memutuskan untuk tidak mencari tempat tersembunyi. Sebaliknya, ia langsung memilih gunung tertinggi di seluruh planet Qingling sebagai tempat kultivasinya. Gunung itu dikenal dengan nama Puncak Hengyun, yang dikuasai oleh keluarga Zhang. Puncak Hengyun memiliki sejarah yang unik di planet Qingling. Selama bertahun-tahun, para kultivator yang merasa tidak lagi memiliki harapan untuk menembus batas kultivasi mereka akan datang ke tempat ini. Mereka duduk di puncak gunung, memandang langit hingga akhir hayat mereka. Karena itulah, selama ribuan tahun, aura kematian perlahan berkumpul di puncak Hengyun. Tempat yang seharusnya menjadi gunung terindah di planet Qingling justru berubah menjadi tanah peristirahatan terakhir bagi para kultivator yang putus asa. Dan tanpa seorang pun menyadarinya, kedatangan Wang Lin akan mengubah nasib puncak Hengyun selamanya. Saat itu, kepala keluarga Zhang, Zhang Xinhai, sedang berjalan menuju puncak Hengyun dengan tubuh yang dipenuhi aura kematian. Langkahnya mulai lambat dan berat. Namun begitu tiba di puncak gunung Hengyue, matanya langsung menyipit. Di sana berdiri seorang pemuda berjubah putih yang sedang memandang matahari terbenam di cakrawala. Pemuda itu tidak lain adalah Wang Lin. Tanpa menoleh, Wang Lin berkata dengan tenang, "Tempat ini tidak buruk." Wang Lin kemudian menggelengkan kepala. "Sayangnya, gunung sebagus ini justru kalian jadikan kuburan." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Wang Lin melambaikan tangan kanannya.
Seluruh puncak Hengyun langsung bergetar. Aura kematian yang telah terkumpul selama bertahun-tahun lenyap seketika tanpa meninggalkan jejak. Gunung yang sebelumnya suram dan tandus berubah kembali dipenuhi kehidupan. Melihat keajaiban itu, Zhang Xinhai benar-benar tercengang. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera berlutut. Junior Zhang Xinhai memberi salam kepada senior. Jika senior menyukai puncak Hengyun ini, maka junior akan segera menghadiahkannya kepada senior. Barulah Wang Lin mengetahui nama gunung tersebut adalah puncak Hengyue. Dengan penuh hormat, Zhang Xinhai menjelaskan bahwa usianya sudah hampir habis. Bahkan jika Wang Lin menginginkannya, ia bersedia menyerahkan seluruh planet Qingling. Wang Lin menoleh dan mengangkat tangan kanannya. Seberkas energi spiritual langsung memasuki titik di antara alis Zhang Xinhai. Aku tidak bisa mengubah takdirmu. Namun, memperpanjang hidupmu selama 10 tahun masih bisa kulakukan. Tubuh Zhang Xinhai bergetar hebat. Vitalitas yang hampir habis tiba-tiba kembali mengalir di seluruh tubuhnya. Wajahnya yang semula pucat langsung memerah karena kehidupan baru yang muncul. Dengan penuh rasa syukur, ia membungkuk. Terima kasih, senior. Jika senior memiliki perintah, junior akan melakukan apapun untuk melaksanakannya. Wang Lin lalu berkata dengan tenang. Aku memberimu waktu 10 tahun. Kumpulkan sebanyak mungkin energi dendam dari dunia fana. Jika aku puas dengan hasilnya, maka selama aku masih berada di planet ini, keluarga Zhang tidak akan pernah musnah. Zhang Xinhai sangat gembira. Ia membungkuk dalam-dalam sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas kembali ke keluarganya. Setelah kepergiannya, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Bendera raksasa itu ditancapkan di puncak gunung. Dalam sekejap, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. 3 jiwa utama muncul dan mengelilingi seluruh wilayah. Kabut hitam pekat segera menyelimuti puncak Hengyun. Kemudian Wang Lin mengangkat tangannya. Dengan satu serangan sederhana, sebuah gua kultivasi raksasa tercipta di dalam gunung. Ia lalu menanamkan mantra surgawi pada pintu masuk gua, menciptakan lapisan perlindungan yang sangat kuat. Setelah semuanya selesai, Wang Lin duduk bersila. Indra ilahinya menyapu seluruh planet Qingling dan suaranya bergema bagaikan guntur di langit. Mulai hari ini, planet Qingling adalah planet kultivasiku. Area dalam radius 5.000 km dari puncak Hengyun adalah wilayah terlarang. Siapapun yang berani melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Suara itu mengguncang seluruh planet. Semua kultivator yang mendengarnya langsung berubah ekspresi. Tidak seorang pun berani menentang keberadaan yang mampu menyebarkan indra ilahi ke seluruh planet. Sejak hari itu, planet Qingling memiliki seorang penguasa baru. Dan nama penguasa itu adalah Wang Lin. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 5 tahun itu, Zhang Xinhai menjalankan setiap perintah Wang Lin tanpa berani mengabaikannya sedikit pun. Seluruh kultivator di planet Qingling dikerahkan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin energi kebencian dari dunia fana. Sementara itu, Wang Lin mengasingkan diri di puncak Hengyun. Selama bertahun-tahun, ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyempurnakan berbagai harta karun yang diperolehnya. Di antaranya adalah layar gunung dan sungai, serta gunung surgawi. Namun, untuk mahkota Kaisar Langit, bahkan Wang Lin masih belum mampu memahami rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Di tengah proses pemurnian tersebut, Wang Lin mengeluarkan beberapa harta karun lamanya. Salah satunya adalah cambuk jiwa. Di antara seluruh harta miliknya, cambuk jiwa merupakan satu-satunya harta yang mengandung jejak aura tingkat ketiga. Karena itu, Wang Lin mulai menyempurnakannya menggunakan pemahamannya terhadap Dao Karma. Waktu berlalu tanpa terasa. 8 tahun pun berlalu. Pada hari itu, cambuk jiwa yang berada di pangkuan Wang Lin akhirnya berhasil menyatu dengan sebagian domain karma. Pada saat yang sama, suara Xuli Guo kembali terdengar dari dalam tas penyimpanan. Lin kecil, berani sekali kau mengurung kakek Xu selama ini. Aku sudah sangat kuat sekarang. Mulai hari ini, kaulah yang harus mengikutiku. Aku akan menjadi tuanmu. Wang Lin perlahan membuka matanya. Dengan lambaian tangan, ia mengeluarkan Xuli Guo dari tas penyimpanan. Kabut hitam yang dipenuhi energi pedang langsung melesat keluar. Tubuh Xuli Guo seketika berubah menjadi pedang raksasa yang dipenuhi niat pedang kuno. Pedang itu langsung menebas ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin bahkan tidak bergerak. Cambuk jiwa yang berada di pangkuannya perlahan terangkat,
dan menyerang pedang itu. Dalam sekejap, pedang raksasa itu hancur berkeping-keping. Zuliguo dipaksa kembali ke bentuk semula. Wajahnya langsung dipenuhi ketakutan, ia segera berlutut dan memohon pengampunan. Selama bertahun-tahun mencoba melawan Wang Lin, tidak pernah sekalipun ia berhasil. Namun entah mengapa, setiap kali memperoleh sedikit kekuatan, ia selalu melupakan pelajaran lama. Wang Lin memandangnya sejenak sebelum berkata, "Kau boleh keluar." Mata Zuliguo langsung berbinar. Tetapi kau hanya boleh bergerak dalam radius 5.000 km dari Gunung Hengyun. Wajah Zuliguo langsung berubah masam. Tujuan Wang Lin jelas. Ia ingin Zuliguo memahami warisan niat pedang kuno. Setelah itu, Wang Lin mengeluarkan binatang nyamuk dan katak petir. Tak lama kemudian, binatang petir juga dipanggil keluar. Begitu muncul, binatang petir langsung mengeluarkan raungan keras. Tatapan katak petir dan binatang nyamuk segera dipenuhi permusuhan. Zuliguo yang berdiri di samping hanya menghela napas. "Bertarunglah, lebih baik kalian semua bertarung. Dengan begitu, kalian akan tahu bahwa akulah yang paling lama mengikuti guru." Kemudian Wang Lin kembali menutup diri dan mulai menyempurnakan beberapa mantranya. Jari kematian, jari iblis, dan jari dunia bawah. 2 tahun berlalu. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyempurnakan ketiga mantra tersebut. Sayangnya, hasil yang diperoleh masih jauh dari harapannya. Selama 2 tahun itu, katak petir dan binatang petir terus saling bermusuhan, tetapi tidak pernah benar-benar bertarung. Zuliguo semakin muak melihat keadaan tersebut. Pada suatu hari, Zhang Xinhai muncul dari balik kabut bersama putranya. Wajahnya tampak lelah dan tubuhnya dipenuhi aura kematian. Masa hidupnya sudah hampir habis. Sebelum meninggal, ia ingin memperkenalkan putranya kepada Wang Lin agar kelak dapat menggantikannya sebagai utusan Wang Lin di planet Qingling. Tepat saat itu, Zuliguo muncul dari dalam kabut. Ia berputar-putar seperti hantu sambil menyeringai. "Orang tua, bagaimana kalau kau membiarkanku pergi?" Sedangkan anak kecil itu, hehe, tatapannya menjadi semakin aneh. Zhang Xinhai menarik napas dalam-dalam. "Aku memohon untuk bertemu senior." Zuliguo mendengus. "Baiklah, orang tua ini boleh masuk. Aku akan mengantarmu menemui tuanku." Tak lama kemudian, mereka tiba di puncak Gunung Hengyun. Angin perlahan mereda. Begitu melihat Wang Lin, Zhang Xinhai segera membungkuk hormat. "Senior, junior tidak mengecewakan Anda. Saya telah mengumpulkan seluruh energi kebencian dari planet Qingling." Sambil berbicara, ia mengeluarkan 1000 giok dan meletakkannya di tanah. Kemudian ia mundur beberapa langkah dengan hormat. Wang Lin memandang tumpukan giok itu dan mengangguk puas. Dengan lambaian tangan, sebuah pil buah kenaikan surgawi muncul dan terbang menuju Zhang Xinhai. "Berikan pil ini kepada putramu. Jika bakatnya cukup baik, aura di dalam pil ini dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tahap Nasen Soul." Wajah Zhang Xinhai langsung dipenuhi kegembiraan. "Terima kasih, senior." Setelah memberi hormat sekali lagi, ia membawa putranya pergi. Namun sang putra tampak berada dalam keadaan linglung. Tatapannya terlihat aneh. Setelah keduanya pergi, Wang Lin menoleh ke arah Zuliguo. Tak lama kemudian, teriakan menyedihkan terdengar dari puncak gunung. Sebagai hukuman atas tingkah lakunya, Zuliguo dilarang bergerak lebih dari 1000 kaki dari Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin kembali menyempurnakan mantra sungai dunia bawah sambil terus menyerap energi kebencian dari seluruh planet Qingling. Waktu berlalu dengan cepat. Upaya menyempurnakan mantra-mantra tersebut menguras terlalu banyak energi mental. Meski belum berhasil, proses itu membuat pemahamannya terhadap arah langkah ketiga, kultivasi, semakin mendalam. Domain miliknya pun perlahan menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, dao kehidupan dan kematian miliknya mencapai kesempurnaan berkat roh-roh kebencian yang terkumpul dari seluruh planet Qingling. Wang Lin masih memiliki sejumlah giok surgawi. Meski tidak yakin jumlahnya cukup, ia masih memiliki cairan surgawi yang ia dapat dari Gua Kaisar Surgawi Qinglin. Kali ini, ia harus mencapai puncak tahap ascendant dan menyempurnakan langkah pertama kultivasi. Mata Wang Lin bersinar terang. Di gurun luas wilayah barat laut planet Qingling, ia membangun sebuah formasi raksasa menggunakan giok surgawi. Dengan bantuan giok surgawi dan cairan surgawi, energi yang luar biasa memenuhi tubuhnya. Kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Tubuhnya dipenuhi energi spiritual surgawi.
Bahkan aura yang dipancarkannya seolah telah berubah menjadi aura seorang makhluk surgawi. Waktu terus berlalu. Akhirnya, 19 tahun 8 bulan setelah tiba di planet Qingling, Wang Lin berhasil mencapai tahap asendan sempurna. Perlahan ia membuka matanya. Di dalam kedua mata itu seolah terdapat langit dan bumi. Setelah 1000 tahun berkultivasi, akhirnya aku mencapai kesempurnaan. Wang Lin menghela napas panjang. Senyum tipis perlahan muncul di sudut bibirnya. Setelah mencapai tahap asendan sempurna, Wang Lin mengeluarkan kuas surgawi dan mulai menggambar di udara. Saat ini, ia telah berhasil menyelesaikan goresan ke-8. Setelah menyimpan kuasnya, Wang Lin berdiri dan melangkah maju. Sosoknya menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, ia muncul di atas punggung binatang petir. Binatang petir meraung pelan sebelum membawa Wang Lin melesat ke langit dan perlahan menghilang di cakrawala. Dalam perjalanan, Wang Lin teringat sesuatu. Jika ia ingin memasuki alam surgawi petir, ia membutuhkan tungku petir. Tanpa benda itu, mustahil baginya untuk memasuki alam tersebut. Mata Wang Lin berbinar. Karena aku tidak memiliki tungku petir, maka aku akan mencuri satu. Di wilayah selatan sistem bintang Alheaven, dengan bantuan giok yang ditinggalkan Sheng Gonghu, Wang Lin menemukan sebuah planet kultivasi bernama planet Zhengtan. Menurut informasi yang diperolehnya, setiap kali alam surgawi petir dibuka, dua keluarga besar di planet itu akan memperoleh satu atau dua tungku petir. Setelah tiba di planet Zhengtan, Wang Lin menyapu seluruh planet dengan indera ilahinya. Ia segera mengetahui bahwa kedua kepala keluarga sedang tidak berada di sana. Karena itu, ia memilih untuk menunggu. Waktu berlalu perlahan. Sebulan sebelum alam surgawi petir dibuka, lebih dari 10 berkas cahaya melesat dari kejauhan seperti meteor. Di antara para kultivator itu, satu orang berada di tahap yin ilusi sementara yang lainnya berada di bawah tingkat tersebut. Saat mereka melihat Wang Lin, seluruh rombongan langsung berhenti. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua, berambut perak dengan tatapan tajam. Ia menatap Wang Lin dan bertanya, "Mengapa utusan agung datang ke planet Zhengtan?" Wang Lin hanya menjawab, "Aku membutuhkan tungku petir." Lelaki tua itu menatap Wang Lin cukup lama sebelum tertawa. Ia pernah mendengar rumor tentang seseorang yang menyamar sebagai utusan kuil petir surgawi. Orang itu pasti dialah orangnya. Tanpa membuang waktu, Wang Lin langsung bertindak. Sesosok penjaga surgawi muncul di hadapannya dan segera melayangkan pukulan ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Ia segera membentuk segel dan menunjuk ke depan. Api hitam muncul dari kehampaan dan menyerbu penjaga surgawi. Namun penjaga surgawi sama sekali tidak terpengaruh. Pukulannya terus melaju dan ledakan keras bergema. Perisai api yang dibentuk lelaki tua itu langsung dipenuhi retakan sebelum akhirnya runtuh. Wajahnya memucat dan ia mundur beberapa langkah. Wang Lin hanya menatapnya dengan tenang. "Aku hanya menginginkan tungku petir." Tatapan lelaki tua itu menjadi serius. Ia dapat merasakan bahwa Wang Lin bukan orang biasa. Namun, jika ia menyerahkan tungku petir begitu saja, kehormatan keluarganya akan hancur. Wang Lin tidak tertarik berdebat. Dengan lambaian tangan, ia mengeluarkan gunung surgawi, energi spiritual surgawi yang pekat langsung memenuhi langit. Tatapan Wang Lin dingin saat ia melangkah maju, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Tanpa ragu, ia menggunakan mantra rahasia keluarganya. Titik di antara alisnya perlahan terbuka hingga membentuk mata ketiga berwarna merah darah. Cahaya merah menyebar dari mata tersebut dan langsung menyelimuti area di depannya. Pada saat yang sama, jiwa gunung yang dipanggil Wang Lin menyerbu ke depan, namun begitu memasuki cahaya merah itu, jiwa gunung mulai hancur dengan cepat. Mata Wang Lin menyipit. Tanpa ragu, ia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan petir surgawi yang telah dikumpulkannya. Petir itu berubah menjadi sambaran yang menggetarkan langit dan langsung melesat menuju lelaki tua tersebut. Namun kultivasi lelaki tua itu baru memasuki tahap yin ilusi, dan energi asal yang dimilikinya masih sangat terbatas. Karena itu, cahaya merah dari mata ketiganya hanya mampu bertahan selama 3 tarikan napas sebelum akhirnya menghilang. Saat menyadari situasi sudah berada di luar kendalinya, lelaki tua itu segera mengeluarkan sebuah tungku petir dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima tungku petir tersebut. Namun yang menarik perhatiannya bukanlah tungku petir, melainkan mantra mata ketiga yang baru saja digunakan lawannya. "Aku tertarik pada mantra itu," kata Wang Lin tenang. "Maukah kau menukarnya?"
Negosiasi pun dimulai. Awalnya Wang Lin menawarkan jari kematian, namun lelaki tua itu menolak. Wang Lin lalu menawarkan jari iblis, tetapi lelaki tua itu tetap tidak tertarik. Baru ketika Wang Lin mengeluarkan seni pembantaian surgawi, mata lelaki tua itu bersinar. Meski demikian, ia masih tampak ragu. Mantra mata ketiga adalah warisan rahasia keluarganya yang telah diwariskan turun-temurun. Ia tidak bisa begitu saja mengajarkannya kepada orang luar. Melihat keraguannya, Wang Lin kehilangan minat. Ia tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Dengan tenang, ia berbalik dan menaiki binatang petir. Tak lama kemudian, sosoknya berubah menjadi cahaya dan melesat pergi. Saat melihat Wang Lin semakin jauh, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Ia segera berteriak, "Saudara kultivator, tunggu!" Wang Lin berhenti, binatang petir mengeluarkan raungan dan berbalik. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku bersedia menukarnya. Namun aku ingin seni pembantaian surgawi, jari kematian, dan jari iblis sekaligus." Wang Lin merenung sejenak sebelum mengangguk. Bagi dirinya, mantra mata ketiga itu memang layak ditukar dengan harga tersebut. Lelaki tua itu kemudian mengajukan satu syarat, "Kau tidak boleh menyebarkan mantra ini kepada orang lain." Wang Lin mengangguk. "Aku setuju." Setelah pertukaran selesai, kedua belah pihak memperoleh apa yang mereka inginkan. Wang Lin menyimpan tungku petir dan mantra warisan mata ketiga. Kemudian ia menaiki binatang petir sekali lagi. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju planet Qingling.